Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Adiaksa Surakarta, dimanapun Anda berada. Senang sekali dari Kepatihan nomor 1 dapat menyapa Anda kembali. Masih di Podcast Suara Adiaksa Surakarta. Sebuah ruang komunikasi, informasi, dan edukasi hukum yang kami hadirkan untuk lebih mendekatkan kejaksaan dengan masyarakat. Sobat Adiaksa Surakarta, kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum sering diuji. Kasus demi kasus membuat masyarakat bertanya, apakah benar birokrasi kita sudah bersih? Di tengah keraguan itu hadir sebuah predikat wilayah bebas dari korupsi. Pertanyaannya, apakah ini hanya formalitas atau benar-benar perubahan? Dan hari ini kita akan mengujinya langsung bersama pimpinan Kejaksaan Negeri Surakarta. Apakah benar WBK sekedar simbol? Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Iin. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat baik. Semoga semuanya sehat baik juga. Alhamdulillah, amin. Amin. Baik Bapak, kita langsung saja ini ya Bapak. Oke. Kita awali obrolan kita pada siang hari ini. Oke. Jadi begini Bapak. Banyak masyarakat yang merasa skeptis terhadap predikat WBK atau wilayah bebas korupsi, Bapak. Apakah jaminannya bahwa bukan sekedar seremoni tahunan? Apa jaminannya, Bapak, bahwa predikat WBK atau pembangunan wilayah bebas korupsi ini bukan sekedar seremoni tahunan? Oke, terima kasih Mbak Iin, host yang luar biasa. Baik, terima kasih Bapak. Jadi menurut saya, jadi predikat zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani itu sebuah keniscayaan, keharusan, bukan sebuah pilihan. Karena itu adalah standar pelayanan yang memang ideal. Jadi sebenarnya, aku tidak kepingin untuk pembangunan JTI WBKPM, tidak seperti itu. Itu standar pelayanan memang semuanya harus seperti itu. Oleh karena itu, maka pembangunan JTI WBK WPM itu sebuah keniscayaan tapi melalui proses. Ya, prosesnya memang ada seremonial ya. Ada pencanangan, ada penandatanganan fakta integritas, ada ya tahapan-tahapan lainnya. Tapi yang terpenting bukan seremonialnya itu, yang terpenting adalah hasilnya, output dan outcome-nya kepada masyarakat. Maka sebagaimana pertanyaan Mbak In tadi, bahwa pembangunan JTI WBK WBPM itu adalah sebuah proses tahapan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada penerima layanan. Siapa penerima layanan? Ya masyarakat, utamanya masyarakat Kota Surakarta, karena ini Kejari Surakarta. Jadi pelayanan prima. Yang kedua adalah pelayanan yang bebas pungli, tidak gratifikasi, tidak terjadi korupsi. Nah, itu yang menjadi output dan outcome-nya dari pembangunan JTI WBK WBPM. Sehingga yang utama bukan seremonialnya, tiap tahun ada seremoni. Kalau kita sudah mulai predikat WBK WBPM, ya sudah barang tentu tahun berikutnya ya tidak kemudian pencanangan begitu lagi, ya harus dipertahankan minimal, kalau perlu ya ditingkatkan pelayanannya. Kira-kira begitu Mbak. Baik, jadi saya juga banyak membaca pendapat dari masyarakat itu. Saya juga kurang memahami kenapa mereka ini skeptis begitu dengan dengan pencanangan atau istilah dari wilayah bebas korupsi ini Bapak. Mungkin mereka berpikir bahwa jadi itu cuman formalitas saja. Jadi ketika nanti sudah dapat itu apa yang diharapkan statusnya atau plakatnya WBK itu, terus kemudian nanti pelayanannya akan kembali lagi seperti yang sebelumnya begitu. Begini Mbak, jadi barangkali memang ada anggapan atau mungkin ya pendapat sebagian masyarakat, dan barangkali memang konkret realita yang dilakukan seperti itu. Ada satker
Yang setelah proses pembangunan JTI WBK WBWM dijalankan, kemudian memperoleh predikat WBK WBWM. Setelah memperoleh predikat itu, selanjutnya dia kembali kepada sebelum peroleh. Nah, ini yang memang harus kita kita berkomitmen. Kalau kita sudah memperoleh predikat WBWM, harus memberikan cermin bahwa apa yang ada di dalam itu layak memperoleh predikat itu. Ya, pelayanannya lebih baik, masyarakat lebih puas, masyarakat lebih senang, ramah, kemudian juga ya tidak ada pungutan-pungutan di luar ketentuan. Nah, itu harapannya kalau masih terjadi seperti itu, berarti ya predikat JTI WBK WBM itu ya tidak menjiwai. Jadi di luar mohon maaf mungkin bernarasi kita begini begitu, ternyata masuk ke dalam mau minta layanan ditimpong ke sana, pimpong ke sini, kemudian nggak ramah, kemudian ketus, apalagi ada pungutan. Lah itu nggak konsisten. Maka kalau saya bilang, jadi mohon maaf, jadi pakarti nyawiji kelawan lati. Artinya apa itu, Bapak? Apa yang disampaikan mulut itu memang sama dengan yang dilaksanakan di lapangan. Nyawiji ning lati lan pakarti. Itu konsep sesuatu yang memang konsisten, kira seperti itu. Jadi artinya memang harus atau diperlukan adanya konsistensi begitu. Betul, ya Bapak. Jadi artinya berkesinambungan begitu. Baik, kalau boleh jujur ini Bapak, apa indikator yang paling konkret begitu yang dapat dirasakan oleh masyarakat yang tidak sekedar dilihat di dokumen begitu? Oke, betul. Begini Mbak In, jadi memang seperti awal saya sampaikan bahwa pembangunan JTI WBK WBM itu perlu proses, perlu tahapan, dan itu memang memerlukan dokumen. Tapi tidak hanya sekedar itu kan formalitas. Apa sih indikator konkret yang bisa dirasakan oleh masyarakat, yaitu penerima layanan? Ya, indikatornya adalah masyarakat puas dalam menerima layanan satker tersebut, karena kejaksaan adalah satker yang tugas utamanya dalam penegakan hukum. Ya, mungkin ada tugas-tugas lainnya yang beririsan dengan itu, maka masyarakat pencari keadilan dan masyarakat yang memerlukan layanan di kejaksaan itu merasa puas. Puas dalam arti yang sebenarnya puas bukan di ada-ada loh. Kadang sebenarnya nggak puas, tapi karena nggak enak, ditanya gimana puas. Sebenarnya dia di dalam hatinya merasa nggak puas, itu kan nggak bagus juga. Jadi puas yang memang berasal dari hati yang sebenarnya. Lah puas, karena apa puas? Indikatornya banyak. Pelayanannya ramah, kemudian senyum, terus kemudian ada fasilitas yang memadai. Nah, fasilitas ini penting, Mbak. Perlu saya sampaikan bahwa kita itu kan bagaimana caranya tamu atau penerima layanan itu merasakan nyaman, itu ada fasilitas, misalnya ya tidak berjubel, tempatnya, ruang tunggunya, terus kemudian tidak antri, kemudian tidak kotor. Nah, maka konsep itu harus dibangun sejak awal. Maka kami Kejari Surakarta berupaya untuk memaksimalkan sarana terbaik, ya sesuai dengan kemampuan kami. Ya, contoh konkret, supaya menghindari antrian yang berjubel, misalnya kita ada loket antrian. Terus kemudian juga untuk mengetahui informasi, kalau misalnya ke kantor hanya ingin tahu, tanya tentang perkembangan perkara, kita punya sistem aplikasi self service berupa pusat informasi. Nanti self service di situ mau tanya apa di situ sudah akan muncul. Nah, itu kan mengurangi kepadatan. Juga kita siapkan ruang tunggu yang nyaman. Kursinya menurut ukuran saya sih relatif bagus, empuk. Ya, di situ juga sekedarnya disiapin air minum, air mineral, mungkin permen, bacaan koran dan sebagainya. Nah, itu salah satu cara untuk memberikan kenyamanan. Ya, petugasnya kita bikin seramah mungkin, kemudian toilet kita tata yang bersih, rapi, dan kemudian juga tempat konsultasi yang nyaman, terus hal-hal lain, yaitu sesuatu yang perlu kami sampaikan. Karena begini Mbak, ini mumpung saya teringat, baik Bapak, selama ini masyarakat
mengesankan dalam pikiran masyarakat kalau mendengar kata jaksa atau kejaksaan itu takut. Serem Bapak. Serem. Iya. Nah, itu harus paradigma itu harus kita rubah dengan strategi pendekatan yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Bagaimana caranya supaya merubah ini pikiran masyarakat kejahatan itu nggak serem, ya kita harus merubah diri. Bagaimana kita ramah dengan masyarakat, kita mendekat dengan masyarakat, kita punya program-program yang dekat dengan masyarakat. Kalau mereka sering bergaul dengan kita, kita ramah, kita rangkulan dalam arti interaksi yang baik, apa yang mereka perlukan dari sisi hukum yang bisa kita bantu, lah itu akan merubah paradigma itu. Sehingga salah satu tujuan kita mencanangkan pembangunan ZI BPKBM itu yaitu merubah paradigma bahwa kejaksaan itu yang mungkin dalam tanda kutip terkesan serem, menakutkan, kita rubah menjadi tempat yang nyaman, yang ngangenin gitu, yang orang itu merasakan ramah gitu. Sehingga kami punya tagline Kejari Surakarta adalah rumah yang nyaman buat warga Kota Surakarta. Homey itu maksudnya Bapak. Iya, jadi seperti di rumah sendiri. Iya, gitu. betul, kira begitu. Iya. Apakah ada perubahan signifikan ini Bapak dari sebelum adanya pembangunan wilayah bebas korupsi dengan setelah dilaksanakannya atau berprosesnya, begitu? Oke, terima kasih Mbak. Sebenarnya yang bisa menilai adalah masyarakat, tapi tidak ada salahnya juga toh kalau kita informasikan. Jadi sebelum kami mencanangkan pembangunan ZI BPKBM, secara konkret visual kelihatan mata kondisi fisik di lapangan memang kemarin belum tertata secara maksimal. Ya misalnya aplikasi atau sistem yang ada sebenarnya sudah ada tapi belum dimaksimalkan. Maka kita maksimalkan. Nanti masyarakat bisa ceklah datang ke kantor bagaimana kondisinya. Yang kedua juga penataan ruangan-ruangan. Kita tata sebaik mungkin. Memang dulu sudah ada, tapi kita maksimalkan. Mungkin tata ruangnya, kemudian kekurangan-kekurangan apa kita tambah, atau quote-quote. Sekarang di setiap lorong-lorong itu isinya quote-quote, memberikan semangat, mengajak integritas, mengajak disiplin dan sebagainya. Itu penuh dengan quote-quote. Lah itu salah satu cara kita membangun dan memberikan semangat Bapak. kepada anggota kita. Kemudian juga di setiap bidang itu sekarang kita kasih TV informasi kegiatan masing-masing bidang. Jadi di bidang pembinaan Intel Pidum Pitsus Datun dan BB kita sekarang kalau Mbak lihat ada TV terpampang dan itu menginformasikan ini loh kegiatan kita. Kemudian juga arsip. Nah, ini arsip itu sudah awal kita coba cek ya sudah ada ruangannya tapi ya sekali lagi memang perlu dimaksimalkan. Kemarin kita bongkar, kita berkas kita tata, yang belum terjilid dengan baik kita jilid dengan baik, kemudian ditata by sistem aplikasi. Misalnya ada diperlukan berkas perkara atas nama X yang kemudian terinput di sistem, nanti petugas arsip mencari atau mengetik di dalam aplikasi itu atas nama X akan muncul, oh di rak ini tinggal ambil. Jadi sudah komputerisasi begitu. Sudah komputerisasi, digitalisasi. Juga hal-hal yang lain nanti juga bisa dilihat terkait dengan podcast ini. Ini kan salah satu yang kita gagas dalam rangka untuk memberikan media komunikasi antara Kejari Surakarta dengan masyarakat. Nah ini yang memang kita bangun. Ini dulu belum ada, sekarang sudah ada. Kemudian juga publikasi yang lain melalui media sosial kita gerakkan. Apa yang kita kerjakan real ya kita infokan ke masyarakat melalui media publikasi, dan masih banyak hal-hal lain yang sudah kita lakukan, perbaikan ruangan, perbaikan toilet dan hal-hal lain. Sudah banyak yang kita lakukan, tapi yang bisa menilai sebenarnya masyarakat sih. Ya ini sekedar menginformasikan dan masyarakat nanti bisa melihat. Gitu Mbak. Jadi ini semacam ini Bapak, apa namanya, kalau anak gadis gitu, biar apa namanya ini untuk menambah
menambah nilai begitu, terus kemudian dia bersolek, kemudian dia memperbaiki diri, menambah kapasitas dirinya supaya nanti dia siap untuk kedepannya. Bisa tambah dulu Mbak. Bagaimana Bapak? Tidak sekedar itu loh, jadi tidak hanya sekedar tampilan luar. Ibaratnya anak gadis ditingkatkan kesolekannya, tapi di dalamnya. Artinya kinerjanya. Jadi begini. Fasilitas yang kita bangun, kita siapkan, kita tingkatkan sesuai dengan budget, tapi dalam rangka mendukung kinerja. Dengan cara itu, maka output internal kita, maka kinerja masing-masing bidang harus naik. Misalnya di bidang pembinaan, dengan berbagai sistem yang ada, kemudian meningkatkan cara kerja. Misalnya kalau dulu pegawai mau naik pangkat itu harus bertanya kepada petugasnya, saya kapan naik pangkat. Tapi dengan sistem yang ada, harapan kami tidak usah pegawai bersangkutan itu bertanya, naik pangkat itu sudah terproses. Kenaikan gaji secara otomatis, petugasnya emang tugasnya itu, termasuk kenaikan gaji berkala juga seperti itu. Kemudian bidang intel, dengan fasilitas dan sarana yang ada, misalnya kita melayani masyarakat dalam rangka untuk memberikan pelayanan hukum atau penerangan hukum atau pakem dan sebagainya, ya kinerjanya semakin baik karena sarananya semakin baik. Jadi tidak hanya tampilan luar, tampilan dalam arti capaian kinerja harus meningkat, yang outputnya juga pelayanan masyarakat akan semakin baik. Gitu, Mbak. Jadi secara jasmani maupun rohani gitu Bapak. Jasmani rohani. Baik. Bapak ini mewakili keingintahuan masyarakat. Jadi pertanyaan ini banyak sekali ditanyakan oleh masyarakat dan kerap muncul begitu Bapak, kaitannya dengan integritas. Jadi kan kalau membangun wilayah bebas korupsi ini, itu kan kita berarti kalau membangun sistem mungkin bisa dengan anggaran dan aturan gitu Bapak. Tetapi kalau membangun integritas itu kan berhubungan dengan manusia. Nah, ini kaitannya dengan soal karakter Bapak. Betul. Begitu. Terus kemudian tantangan terbesar apa yang Bapak hadapi sebagai pimpinan ini untuk membangun integritas manusia? Karena ini soal karakter Bapak. Betul. Terima kasih Mbak In. Ini memang hal yang mendasar menurut saya, dan ini perlu effort yang luar biasa. Integritas itu kan person. Kita mengukur person itu kan tidak mudah. Kan masing-masing person punya masing-masing ya. Subjektif juga ya, subjektif sekali. Makanya yang bisa kita lakukan, kita mengajak dengan berbagai strategi, ya persuasi, pendekatan pelan-pelan, barangkali misalnya ada yang pegawai dulu datang sering terlambat, ya kita colek-colek lah, bagaimana supaya nggak terlambat, atau ada pegawai yang nggak ikut apel, ya kita ingatkan pelan-pelan, atau juga hal-hal lain, ada pegawai yang dalam melaksanakan tugasnya itu mungkin dalam tanda kutip masih berpotensi melakukan penyimpangan, ya kita lakukan langkah-langkah yang bisa diterima dengan baik. Yang pertama persuasif dulu, merangkul. Kemudian kalau dengan cara persuasif masih belum mental, ya kita tingkatkan. Memberikan nota dinas atau memorandum, atau kita memberikan briefing pengarahan dan sebagainya. Itu memang sesuatu yang memang cukup berat untuk mengajak atau merubah mindset, paradigma untuk berubah. Karena mungkin, mohon maaf, barangkali mudah-mudahan sih tidak ada. Kalau mungkin ada yang sudah merasa nyaman dalam zona nyaman yang sebelumnya, misalnya santai dan tidak begitu apa gitu, coba kita ajak bareng-bareng. Makasih Mbak. Oh gitu Bapak, iya. Sangat menarik sekali Bapak pembicaraan kita pada siang hari ini. Nah, kalau tadi Bapak kan di awal sampaikan ini ya, ingin menciptakan atmosfer yang homey untuk masyarakat. Begitu juga kalau saya tadi lihat Bapak persuasif, itu berarti kan juga ingin menciptakan suasana yang homey untuk para pegawai atau rekan-rekan yang ada di kantor seperti itu. Nah, pernah nggak Bapak ada resistensi? Jadi mungkin ada yang merasa perubahan ini itu dalam tanda kutip merepotkan, begitu. Sejauh pengamatan saya itu tidak sih, tapi barangkali mungkin pengamatan saya juga belum belum menyentuh semuanya. Tapi setahu saya tidak ada, semua
merasakan ini untuk bersama-sama mendukung sih. Jadi artinya memang datang dari hati semua, datang dari hati begitu datang juga, dari Pak? hati ya, mungkin Kesadaran. mungkin tingkat kesadarannya itu mungkin berbeda barangkali ya, memang atau barangkali ya sesuai dengannya lah, dengan kesadaran masing-masing. Tapi saya masih meyakini semua support, semua bersama-sama dan semua mendukung. Dan ini harapan kita bersama, dan saya yakin dengan kebersamaan itu apa yang akan kita tuju, arah yang akan kita tuju BPKBM itu insya Allah bisa tercapai. Amin. Jika suatu hari ada pelanggaran, Pak, ini hanya berandai-andai, tetapi ya semoga saja tidak begitu. Tetapi kan namanya manusia, tidak ada yang sempurna begitu. Kalau ada pelanggaran di internal begitu, Bapak, apakah lantas pembangunan WBK ini gugur secara moral? Gini. Jadi memang idealnya tadi kan outcome-nya kan jelas itu. Pelayanan prima, masyarakat puas, tidak ada pungli, tidak ada gratifikasi, tidak ada korupsi. Kalau pelayanan prima masyarakat puas, dalam pikiran saya berarti kinerjanya profesional. Nah, profesional. Karena menurut saya kinerja itu memang parameternya dua yang tidak bisa ditinggal dan saling beririsan, profesionalitas dan integritas. Profesionalitas itu terkait dengan pelaksanaan kinerjanya, integritas terkait dengan ya mungkin penyalahgunaan wewenang dan sebagainya. Sehingga kalau mendapatkan predikat BPK BPM, ya mestinya kinerjanya profesional. SOP terlaksana dengan baik, petunjuk pimpinan terlaksana dengan baik, semua regulasi peraturan yang mengatur tugasnya dipahami dengan baik dan terimplementasi dengan baik. Kemudian integritas, kalau integritasnya terjaga, ya saya meyakini tidak ada penyimpangan. Kalaupun ada yang menggoda, ini kan problemnya itu kan tidak bisa, mohon maaf ya, tidak bisa hanya dari satu sisi saja. Oh, si A itu menerima gratifikasi atau pungli, tapi kalau ada godaan itu kan juga ada mempengaruhi iman seseorang. Nah, jadi konsepnya adalah tidak melakukan penyimpangan walaupun digoda orang. Apalagi nggak digoda minta digoda, itu akan nggak bagus. Jadi kalau itu terjadi, sehingga mestinya tidak ada penyimpangan. Kalau terpaksa ternyata sudah predikat WBK BM ada penyimpangan, apalagi hal-hal yang bersifat mendasar, ya nggak layak lah dapat WBK BGM. Secara secara organisasi ya barangkali akan dipertimbangkan predikat tersebut. Apalagi secara moral, ya sudah, secara moral itu kan nggak perlu formalitas, otomatis ya runtuh dengan sendirinya. Apa katanya dapat WBK BBM, ternyata ada yang ditangkap atau ada dugaan itu dan benar. Kecuali dugaan tidak benar kan harusnya kita bertanggungjawabkan. Gitu Mbak. Jadi ya harapan kami nanti memperoleh predikat BBM, ke depan tidak ada penyimpangan, kerja profesional, integritas terjaga, masyarakat terlayani dengan baik, puas, jadi mitra kita. Istilahnya ini ya Bapak, jadi status itu bukan hanya sekedar status, tetapi menjadi ya beban juga secara moral. Untuk bagaimana untuk mempertahankan, konsisten untuk mempertahankan atau meningkatkannya lagi. Betul itu yang menjadi perhatian kita bersama Mbak. Misalnya nanti mudah-mudahan dapat predikat, ya kita semua harus menjaga diri. Status kita itu bukan enteng, itu berat. Itu menurut saya tidak hanya sekedar penyimpangan dalam arti pungli, gratifikasi atau korupsi, tapi juga perilaku di masyarakat harus dijaga. Oh, kita itu berapa predikat WBK BBM, jadi pelayanan baik. Jadi kalau di masyarakat pun kita sedapat mungkin bisa menjadi teladan, menjadi contoh. Gitu tuh memang yang berat di situ juga. Gitu. Kadang rambut disemir warna merah saja bisa jadi viral juga itu. Gitu. Sama tadi ya, jaksa. Oh, katanya kantornya dapat BPK BM tapi kok itu jadi problem juga. Hal-hal yang kecil begitu. Iya. Sobat Adiaksa Surakarta dimanapun Anda berada, masih bersama saya Iin Prastyo dan Dr. Supriyanto SHMH, Kepala Kejaksaan Negeri Surakarta dalam Podcast Suara Adiaksa Surakarta. Bapak, kita lanjutkan lagi nih obrolan kita. Jadi terkait realita dan komitmen ini Bapak. Dalam proses menuju pembangunan atau menuju WBK atau dalam proses pembangunan WBK ini,
apa momen yang paling sulit gitu yang Bapak alami secara pribadi? Oke. Sebenarnya nggak ada yang sulit sih sebenarnya, tapi ya perlu kerja keras ya. Ya salah satunya memang tadi pertanyaan Mbak In tadi mengajak merubah paradigma mindset untuk bersama-sama dengan maksimal merubah ya cara pikir itu yang memang perlu perlu keseriusan. Jadi kan merubah mindset pola pikir yang dulu seperti ini sudah enak seperti ini sudah begini kantor juga jalan ngapain sih harus begitu capek-capek apa. Lah itu untuk memberikan pemahaman itu kan nggak gampang. Sebenarnya juga sudah semua ikut cuma untuk lebih gasnya lebih lagi gitu loh Mbak. Jadi itu menurut saya yang paling perlu tenaga ekstra gitu. Jadi mengajak teman-teman untuk betul-betul menjiwai, betul-betul kemudian mengimplementasikan dalam area perubahan. Jadi di pembangunan Jati BPKWPM itu ada 6 area yang harus dirubah, Mbak. Tapi perubahan yang lebih baik. Perubahan itu bukan hanya sekedar berubah. Kalau lebih jelek kan ya juga nggak bagus. Jadi perubahan menurun itu, Bapak. Ya, pertama adalah terkait dengan manajemen perubahan. Manajemen perubahan itu ya kita harus merubah yaitu cara pikir, perilaku semua elemen yang ada di Kejari Surakarta ini. Jadi dulu begini harusnya begini sebagainya. Kemudian membangun kebersamaan, terus kemudian integritas dan sebagainya itu manajemen perubahan. Kemudian yang kedua adalah perbaikan ketatalaksanaan atau penguatan ketatalaksanaan SDM kita, ketatalaksanaan manajemen bagaimana sistem layanan kita yang dulu mungkin berbelit-belit atau mungkin kurang cepat. Nah ini disederhanakan dengan membuat SOP standar layanan yang sederhana, simpel yang masyarakat bisa melaksanakan dengan mudah. Terus kemudian yang ketiga adalah penguatan sumber daya manusia, SDM-nya. Ini SDM-nya yang mungkin belum pernah diklat ini ya kita usulkan, misalnya jaksa yang sering menangani perkara anak. Ya kita usulkan jaksa tersebut untuk mengikuti diklat anak. Kemudian jaksa yang menangani perkara narkoba, kita usulkan itu. Atau kemudian jabatan-jabatan yang masih kosong, nah, itu kita harus tata kembali SDM-nya, kita usulkan untuk diisi. Kemudian juga the right man on the right place, Mbak. Kita coba lakukan assessment masing-masing person, misalnya Mbak In ini coba di assessment, oh ini cocoknya di mana, atau misalnya si Mbak Putri itu kita assessment cocoknya di mana, itu perlu. Itu salah satu untuk penguatan manajemen SDM. Kemudian yang keempat adalah penguatan akuntabilitas. Jadi akuntabilitas itu penting. Jadi kerja itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Bagaimana mengukurnya? Ya kita sebelum bekerja kita kan harus punya perencanaan, maka harus dibuat rencana kerja, renstra, renja, kemudian dilakukan evaluasi setelah bekerja, kemudian dibuatan laporan pertanggungjawaban berbentuk LAPTA, LAKIP, LKJIP dan sebagainya. Nah itu terkait dengan penguatan akuntabilitas. Kemudian yang kelima penguatan pengawasan. Nah ini pengawasan itu penting ini Bapak. Setiap itu kan salah satu unsur manajemen. Manajemen tidak ada pengawasan, rasanya nggak akan berjalan dengan baik. Maka penguatan pengawasan itu kita laksanakan dan kita kuatkan di sini. Misalnya, yaitu ada pegawai yang tidak disiplin, ya kita harus kasih teguran. Maka ada reward and punishment. Kami punya program setiap triwulan kita akan pilih pegawai yang memang berprestasi, ya berprestasi dari berbagai parameter, kedisiplinan, output kinerjanya, kemudian juga hal-hal lain. Kemudian yang pegawai melakukan pelanggaran kita kasih punishment, kita tegur atau kita nanti usulkan pada pimpinan dengan berbagai treatment yang ada. Terus juga ketaatan yang lain, misalnya bagi mereka yang wajib LHKPN, ya kita harus sampaikan mereka membuat dan melaporkan LHKPN dan hal lain yang terkait dengan pengawasan. Banyak sekali, cuma ini poin-poin yang mungkin bisa saya informasikan. Dan yang terakhir adalah
peningkatan kualitas pelayanan publik dari yang keenam itu. Jadi setelah manajemen perubahan dilakukan, kemudian penguatan ketelaksanaan dilakukan, penguatan manajemen SDM dilakukan, terus akuntabilitas dilakukan, pengawasan dilakukan, outputnya adalah kualitas pelayanan publik itu naik, meningkat. Itu tadi yang terakhir, kalau kualitas pelayanan publik meningkat ya masyarakat merasa senang, puas, nyaman, dan artinya nggak terkesan kejaksaan itu serem, menakutkan atau mungkin ribet ya itu output utamanya adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Siapa pelayan yang meminta layanan kita banyak, di samping masyarakat juga stakeholder terkait, misalnya pemerintah kota terkait dengan masalah pendampingan hukum proyek, kemudian proyek strategis yang kita kawal dan macam-macam. Itu yang memang perlu kita rubah di dalam 6 area itu oleh kita, dari kita dan untuk kita menuju WBK WBPM. Baik. Berat ya Bapak ya? Berat, apa-apa, tapi berat saya yakin bisa lah dilaksanakan. Iya. Kalau dilaksanakan bersama-sama, dukungan dari di bawah maupun arahan dari yang di atas, Bapak sebagai pimpinan saling merangkul itu tadi, insya Allah akan. Nah, saya teringat Mbak, boleh ya sedikit, jadi antara bagaimana sih mode komunikasi pimpinan dan anggota. Itu saya coba mengutip mode konsep manunggaling kawula Gusti. Jadi Gusti tidak dimanai Gusti Tuhan pencipta alam, Gusti kita manai pimpinan begitu Bapak. Nah, jadi memang gini, supaya kita berhasil, maka antara pimpinan dan anggota itu manunggal. Di manunggaling pimpinan dan anggota. Lah bagaimana caranya? Ya konsepnya adalah pimpinan harus berpikir yang strategis untuk kepentingan anggota. Ya, kepentingan itu dimaknai ada kepentingan kantor ini. Lah anggota itu harus mensupport, mendukung apa yang menjadi program dari pimpinan itu, sehingga akan klop. Nah, dari atas turun ke sini, dari bawah turun ke sini kan ketemu di sini klop. Lah kalau sudah klop nyambung gitu akan berjalan dengan baik. Itu konsep menurut saya manunggaling kawula Gusti. Jangan sampai nanti pimpinannya tidak mikirkan anggotanya, ya sudah barang tentu sebaik apapun anggotanya ingin mendukung pimpinan, tapi kalau pimpinannya nggak memikir, ya sudah akhirnya enggak lah gitu. Tapi sama halnya kalau pimpinannya juga pengen, tapi kalau anggotanya juga tidak mendukung juga akan sulit. Sehingga menurut saya konsep manunggaling kawula Gusti dalam manajemen sebuah satuan kerja bisa diimplementasikan. Jadi harus saling begitu ya Bapak? Saling. Satu sama lainnya. Baik. Bapak, ini jika masyarakat ingin mengawasi begitu. Karena kan kalau saya melihat itu kan perkembangan zaman itu menunjukkan bahwa kita ini seperti di dalam akuarium begitu. Betul. Masyarakat itu kontrolnya luar biasa begitu. Nah, kanal apa yang bisa atau yang disediakan oleh Kejaksaan Negeri Surakarta ini untuk menampung? Oke, terima kasih. Jadi kami punya beberapa kanal untuk menyampaikan aspirasi atau laporan atau pengaduan terhadap apa yang terjadi. Baik mungkin pengaduan terhadap oknum anggota kejaksaan maupun pengaduan kepada pihak lain yang ditujukan kepada kejaksaan terkait dengan tugas dan fungsi kejaksaan. Yang pertama memang bisa datang langsung, tapi ini kan konvensional, artinya perlu waktu dan sebagainya. Yang kedua, kita ada aplikasi pengaduan. Nanti ada barcode, itu nanti bisa di-scan barcode, di situ ada link, tinggal mengikuti apa yang ada dalam link itu, perlunya apa, mengadukan apa dan sebagainya ada di situ. Atau juga bisa melalui website kita, atau bisa WA di nomor WA, atau juga email, semua ada. Nanti akan kita share secara khusus di dalam flyer. Kebetulan saya nggak hafal tadi, nggak, karena Mbak Iin nggak menginfokan itu sih. Kalau itu nanti tadi saya siapkan. Nanti kita akan tayangkan nanti di sini Bapak, nomor hotline atau apa namanya alamat-alamat media sosial dan kanal-kanal yang bisa dihubungi oleh masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Betul. Nanti kita tayangkan di sini Bapak. Di sini nanti kita tayangkan. Itu Mbak. Baik. Nah ini Bapak. Jadi
Mengingat sikap pimpinan itu kan merupakan representasi dari lembaga. Karena pimpinan adalah role model dalam proses pembangunan WBK ini. Apakah Bapak selaku pimpinan Kejaksaan Negeri Surakarta siap dikritik secara terbuka? Nah ini Bapak. Ini sebenarnya pertanyaan agak sensitif ya Bapak ya. Pertanyaan berat ini. Mau menjawab juga ini perlu dulu Mbak. Jadi gini, ya kami berusaha Mbak. Berusaha, namanya manusia. Saya coba mencermati dan mencoba untuk melaksanakan apa yang menjadi petuah Ki Hajar Dewantoro. Seorang tokoh pendidikan yang luar biasa. Kalau tidak keliru ada 3 slogannya beliau, Engarso Sung Tulodo, Engarso Sung Tulodo ya Pak. Matio Mangunkarso Tuturi Handayani. Iya, siap. Untuk menjadi pemimpin yang baik, kalau kita mengikuti mode ajaran Ki Hajar Dewantoro, maka kami tidak perlu menyampaikan saya bisa tidak. Ya nanti coba yang mengukur adalah teman-teman atau masyarakat semuanya. Jadi kita harus Engarso Sung Tulodo. Seorang pimpinan harus bisa memberikan contoh, keteladanan. Kalau pimpinan nggak berikan contoh keteladanan, mau ngomong apa, yang di ngomong A, yang dilaksanakan B, maka ya kita harus konsisten, komitmen. Kalau kita ngomong kita harus disiplin, nah, kita sendiri harus beri contoh. Baik. Kita harus integritas. Ya, kita harus berintegritas. Jangan sampai teman-teman kita harus disiplin. Senin pagi apel, dia datang jam 10. Nah, itu kan nggak Engarso Sung Tulodo. Itu yang pertama. Jadi Engarso yang terpenting. Jadi setiap pimpinan itu kan dia diletakkan di depan harus memberikan contoh. Contoh dalam segala hal, baik behavior di masyarakat, terus di kantor apalagi. Kemudian yang kedua adalah Ing Madya Mangunkarso. Ing Madya itu di tengah. Di tengah itu dia bisa membangun semangat, karsa. Jadi dia ditempatkan di tengah, saat di tengah dia bisa menggugah semangat anggota. Ayo teman-teman kita kerja bareng, misalnya besok kita kerja bakti, kita harus hadir di situ memberi semangat. Ayo kita kerja bakti. Jadi posisi dimanapun dia akan bermanfaat. Jadi di tengah memberikan semangat untuk berkinerja, untuk berintegritas, untuk hal-hal yang baik. Kemudian yang terakhir ada Tutpuri Handayani. Tutpuri di belakang. Di belakang dia memberikan kekuatan Handayani. Pada saat di belakang ada anggota yang misalnya agak lemes atau mungkin agak kena problem, kita harus beri semangat dia. Daya di kekuatan mereka. Udah Mas, itu setiap pekerjaan itu ada resiko. Sepanjang resiko itu bukan sesuatu yang diniatkan, ayo kita dorong, kita semangat, ayo bersama saya. Ayo, kita memberikan semangat. Waktu ini bisa memberikan semangat pada komponen anggota yang ada. Itulah Engarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso Tutpuri Handayani. Baik. Baik Bapak. Selanjutnya ini Bapak, jika ada satu kalimat yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat Surakarta tentang komitmen integritas, apa itu Bapak? Layanan terbaik, tidak ada pungli. Baik. WBK bukan tentang plakat, WBK juga bukan tentang penghargaan. WBK adalah tentang keberanian untuk diawasi. Karena institusi yang kuat bukan yang bebas dari kritik, tetapi yang siap diuji. Dan hari ini kita telah mendengar langsung komitmen dari pimpinan Kejaksaan Negeri Surakarta. Semoga komitmen ini tidak berhenti di ruang podcast pada hari ini saja, tetapi tetap hidup dalam setiap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Berani bersih berarti berani diawasi. Integritas diuji saat tidak ada yang melihat. Kepercayaan publik bukan diminta, tetapi ia diperjuangkan. WBK bukanlah simbol, WBK adalah sikap. Saya Iin Prastio, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Kejaksaan Negeri Surakarta. Satu suara, tegakkan keadilan. Salam Potsas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Kejaksaan